boleh disiksa dan dia serta dipaksa makan feses atau tai selama 4 hari. Ini sekian puluh kali di ruangan ini yang tidak relevan dengan dakwaan kami. Ini kaitannya yang mulia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Tembak dan Anti Penyiksaan. Tidak ranahnya di sini. Kenapa jaksa keberatan? Apakah jaksa melegitimasi perbuatan itu? Satu kata-katamu. Sebentar ya. Jaksa melegitimasi sama itu Sebentar Pak ya. Jangan membuatkan makanan. Gini ya, ini waktu juga malam. Ya. Terima kasih. Kalau masih ada waktu, nanti boleh. Setengah jam. Saya akan mulai pertanyaan kepada ahli dari pidana. Ini penegasan Pak, tadi sudah ditanyakan oleh JBU. Terkait pasal 156 Pak dan Undang-Undang PNPS ya, penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965. Kami ketika berpraktek dan juga saat di bangku kuliah Pak, selalu disampaikan oleh pengajar kami bahwa ada asas hukum yang bersifat yang bernama ultimum remedium Pak. Nah, di dalam Undang-Undang PNPS atau penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 ini ada 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 pasal Pak. Di mana di dalam pasal 1, izin saya bacakan majelis. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan hubungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Lalu di pasal 2, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Ayat 2, apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi itu aliran tersebut sebagai organisasi aliran terlarang. Satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 3, apabila jaksa apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang penganut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dan aliran itu dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun. Lalu pada pasal 4, pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 156A, dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang selanjutnya pasti saudara ahli tahu ya. Kami dalam memaknai pasal ini, saudara ahli, menurut pendapat kami ini berlaku azas ultimum remedium. Perbuatan pidana, perbuatan di hukum pidana itu adalah sebagai alternatif terakhir. Bagaimana menurut pendapat ahli agar menjadi terang benderang semuanya? Terima kasih. Baik, yang mulia, saya jelaskan tadi sebenarnya sudah jelas tadi baca dari pasal 1 perbuatan dilarang yang selanjutnya seterusnya dan terakhir tadi bagi yang masih melanggar diberi pidana 5 tahun. Jadi memang ada di situ. Jadi pidana menjadi alternatif terakhir setelah dibina dan selanjutnya tapi masih saja masih terus dilakukan, maka bisa dipidana sebagaimana dikatakan tadi. Itu untuk itu iya, tidak ada masalah sebenarnya. Dan memang ya namanya aliran itu kan banyak ya di Indonesia sebagai masyarakat dalam praktek aliran-aliran dan macam-macam ya mengaku sebagai banyaklah dari satu agama tertentu
apakah itu sudah menggunakan asas kurikulum itu? Iya. Jadi tidak dengan pasal 1 ayat 1 itu benar-benar mengatur dari apa yang disebut tadi bahwa menghasibkan juga untuk amal kesehatan melalui tidak mengalami ya kan. Lalu hubungannya dengan satu pasal 156 di situ secara jelas disebutkan bahwa pasal 8 disisihkan satu. Jadi 156A itu adalah bagian dari KUHP. Jadi tidak berlaku tata cara yang dimaksud dalam pasal 2. Ya tidak berlaku terhadap maksud pasal 2 tadi untuk perbuatan 156A itu. Jadi dua hal yang berbeda. Mungkin secara tegas tidak. Walaupun secara materi ada kesamaan dugaan dari delik tersebut. Ya, kalau kita lihat, kalau dilihat kesamaan, karena banyak juga terlihat sekali juga perbedaannya. Ya, kalau bersama di dalam 156 itu jelas itu benar-benar membuat suatu perbuatan yang merendahkan agama lain, ya, atau menghina agama lain. Tapi kalau di dalam pasal 1 ada perbuatan yang maksudkan membuat negara seolah sama itu jadi dua hal yang berbeda, sekali. Misalnya satu agama dalam dia membuat konsep misalnya itu seolah dia agama Islam juga misalnya yang menyebabkan Islam lalu tata cara beda. Itu sholat 5 waktu di Islam lalu dia bilang sholat sampainya dan pada dasarnya ya ambillah aturan dari mana itu sebenarnya dimaksud dalam nomor 1 APS itu. Demikian yang saya jelaskan. Baik. Lalu saya pindah ke pertanyaan berikutnya. Di dalam di dalam dakwaan jaksa penuntut ini ada tiga dakwaan. Yang pertama adalah primernya pasal 14 ayat 1, lalu subsidiarnya pasal 14 ayat 2, lalu dakwaan kedua pasal 45A ayat 2 juga pasal 28 ayat 2, dan juga dakwaan ketiga adalah 156A primer dan subsidiar 156. Yang saya mau tanyakan tadi, bagaimana dalam dakwaan ini dikaitkan dengan dugaan peristiwa dugaan tindak pidana atau delik yang dilakukan oleh terdakwa melalui penerapan azas hukum lex specialis dalam legis generalis, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Bagaimana menurut pendapat ahli dalam penerapan yang disesuaikan dengan dugaan tindak pidana pada peristiwa hukum ini? Ya, terima kasih. Jadi azas itu memang tidak ada ya spesialis terhadap jadi dan itu pun di dalam pasal 63 itu juga di bahwa apabila ada suatu perbuatan melanggar dua peraturan yang di dalam peraturan ini sebenarnya ada yang khusus dan umum, maka yang khusus yang harus diterapkan. Begitu juga tadi dengan azas spesialis terhadap dari tadi bahwa kalau itu tidak satu perbuatan yang melanggar dua peraturan dalam hal ini bisa peraturan pidana yang khusus dan umum, yang khusus lah yang harus berlaku. Demikian. Ya, saya akan lebih tajam lagi ahli. Dugaan atau dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa ini kan ada tiga seperti saya sampaikan ya. Namun yang menurut pemahaman kami yang mendekati dari yang dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana, kita lihat bahwa di Undang-Undang ITE ini khususnya pasal 28 ayat 2 dan 45 ayat 2 itu diberlakukan untuk mengantisipasi dugaan tindak pidana yang terjadi di IT. Nah, yang saya mau tanyakan ahli terhadap pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 itu tidak spesifik dijelaskan di mana dilakukan, apa yang dilakukan, dan siapa yang melakukan. Sedangkan yang di pasal 28 ayat 2 dan 45 ayat 2 itu jelas spesifik berbasis IT dan dugaan ujaran kebencian. Nah, bagaimana di penerapan
pertama ingin saya sampaikan bahwa apakah pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 6 dan merupakan generalis dari pasal Undang-Undang ITE pasal 8 ayat 2 itu mungkin seperti itu pertanyaan. Kalau dikatakan apakah pasal 14 ini merupakan generalis dari pasal 8, iya. Sehingga pasal 8 adalah sebuah usul karena memang sudah ditentukan cara-caranya. Memang di dalam ketentuan pasal itu banyak sekali sudah diatur di dalam pasal KUHP. Misalnya pasal 28 itu khusus, misalnya lebih banyak adalah keadilan 156 maupun 156 KUHP. Dan perbuatan 156A inilah sebenarnya yang dilakukan berdasarkan melakukan ITE, maka diberlakukan Undang-Undang ITE. Walaupun tadi saya katakan dalam arti golongan sebenarnya ITE itu lebih luas pengertiannya digantikan dengan golongan tidak usah berbanding. Tapi dalam agama dalam ITE sama dengan agama yang dimaksud dalam 156 agama dalam maksud dalam ITE. Lalu kalau hendak dibandingkan dengan pasal 14 ayat 1 khususnya Undang-Undang Nomor 1 sebagaimana kita tahu Undang-Undang Nomor 1 ini adalah untuk memperlakukan satu tindak pidana KUHP yang berlaku di Indonesia, sehingga KUHP yang dulu ke PKSP ke KUHP dalam hukum lain, maka itu yang diambil berlaku untuk Indonesia berdasarkan pasal 1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 6, lalu sudah dikuatkan dengan Undang-Undang Tahun 8 untuk berlaku seluruh Indonesia. Maka yang 14 pasal 14 ini adalah sama dengan KUHP karena memang dia diatur dalam undang-undang yang bersifat umum. Maka apakah tidak dibandingkan dengan Undang-Undang ITE menjadi Undang-Undang Nomor 1 menjadi general dari Undang-Undang ITE? Iya. Namun secara khusus mengatakan mengatur hal yang sama, apakah benar sama pasal 14 ayat 1 dengan pasal 28 itu isinya? Menurut saya tidak bisa disamakan karena ini adalah berdasarkan syarat dari ITE dan ini adalah perbuatan yang utama yang menyiapkan berita bohongnya. Sementara di pasal 28 tidak peduli itu berita bohong atau berbohong, tapi kalau sifatnya provokasi, menghasut, merendahkan, melecehkan golongan tertentu menjadi tidak pidana. Jadi tidak bisa dipersamakan antara pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 dengan pasal 28 ayat 2 dan ada perbedaan pendapat dari dua ahli hukum pidana, Pak. Yang satu dari Profesor Iralis dan juga satu Profesor Andi Hamzah. Profesor Andi Hamzah menyampaikan ketika KUHP berlaku dengan otomatis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini mengenai peraturan hukum pidana sebagai hukum pidana kita di awal itu tidak berlaku lagi. Lalu Prof. Iralis menyatakan bahwa masih berlaku. Bagaimana menurut pendapat ahli mengenai perbedaan dari kedua pendapat dari ahli hukum pidana kita ini? Ya, terima kasih yang mulia. Yang menarik sekali memang ya jangan orang itu harus banyak pendapat sehingga menjadi kaya antara hukum pidana itu. Kita bicara secara jurus formal saja sebenarnya. Secara jurus formal, tadi saya sampaikan sejak Indonesia merdeka sudah ada peraturan-peraturan yang memperlakukan seluruh peraturan baik hukum yang ada telah berlaku di Indonesia. Namun saat Indonesia merdeka tahun 45 di belakangnya kita adalah peraturan-peraturan yang di orang Jepang yang sudah itu berbeda hukum pidana ini juga. Lalu setelah kita merdeka kita masih menggunakan pasal peralihan yang kita pakai pasalnya undang-undang yang mana secara khusus pidana bicaranya. Apakah kita menggunakan yang sudah dinyatakan berlaku oleh Jepang ataukah yang undang yang berlaku oleh Belanda yang disebut dengan PPS tadi yang berlaku khusus saudara kita? Maka untuk melakukan karena buat itu maka terbitlah Undang-Undang Nomor 1 tahun ini secara tegas disebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 KUHP yang berlaku untuk di daerah tinggilah yang dianggap sebagai undang-undang kita dengan berbagai perubahan dan berbagai penyesuaian
bahkan ada tadi misalnya 14 tambahkan, bahkan pasal 171 dicabut dan beberapa pasal 205 itu dicabut misalnya. Lalu ini menjadi berlaku untuk KUHP yang negara tinggilah yang kita pakai pasal Undang-Undang 1 tahun ini. Jadi kalau boleh dikatakan sebenarnya Undang-Undang 1 untuk menyatakan berlakunya BPS yang pernah berlaku di Indonesia, dan itu kebetulan hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Lalu tahun 8 dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia. Sehingga yang kita pakai adalah KUHP sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 6 sebagaimana diberlakukan kembali, bukan dinyatakan kembali oleh Undang-Undang 7 atau 8 bahwa seluruh KUHP yang berlaku dinyatakan dalam Undang-Undang 1 tahun 6 adalah berlaku seluruh Indonesia. Disebutkan di dalam Undang-Undang tahun 58 itu bahwa yang tercantum dalam Undang-Undang 1 atau 6 disebutkan, yang disebutkan oleh Undang-Undang 6 berlaku untuk seluruh Indonesia. Sehingga secara tulis formal tidak ada alasan mengatakan itu tidak berlaku. Lalu kalau hendak kita lihat dari segi sejarah, dari segi psikologisnya, politisnya, seharusnya kita tidak pakai Undang-Undang 14. Bahkan itu yang tidak sesuai dengan kajian itu beda soal. Itulah makanya kita membuat bagaimana cara untuk KUHP, walaupun banyak tantangan yang tidak mudah. Jadi kesimpulan saya, kalau dikatakan yang apakah pendapat yang kedua tadi, saya pikir pendapat yang kedua yang menyebut nama Akademia itu yang menurut saya lebih saya terima sebagai kedua secara tulis formal. Baik, ahli. Lalu tadi ini menarik, ahli menyampaikan bahwa secara tulis formal, lalu secara historis. Namun saya mau menanyakan juga terkait pendapat ahli mengenai proses dari legislasinya. Kita tahu bahwa undang-undang ITE ini adalah produk legislasi yang dibuat oleh rakyat langsung. Sedangkan Webbu Pansrafre ataupun kita undang-undang hukum pidana dan juga undang-undang nomor 1 tahun 1946, yang satu dibuat oleh seseorang presiden, yang satu lagi dibuat atau diaplikasikan melalui legacy, menjajah company. Nah, yang saya mau tanyakan kepada ahli, mana yang lebih relevan untuk diterapkan dalam perbuatan ini? Undang-undang yang diciptakan oleh rakyat kita sendiri untuk diterapkan terhadap rakyatnya, atau undang-undang yang diciptakan oleh satuan pemimpin ataupun warisan dari company ataupun Belanda. Terima kasih. Baik, yang mulia, ini perbandingkan dengan hal seperti itu memang tidak baik, ya. Tapi kita yang penting sebagaimana kita tahu negara kita negara maka semua sudah ada sistem hukum. Hukum mengatakan bahwa menerbitkan misalnya tadi berdasarkan pasal 1 atau peradilan nomor 45 peradilan menyatakan seluruh peraturan-peraturan atau lembaga-lembaga yang ada memang berlaku, itu adalah juris formal yang tetap berlaku dan disebut dalam konstitusi pemerintahan itu. Lalu untuk mengimplementasikan, itu lalu dibuat tadi katakan nomor 1 yang pernah yang walaupun waktu itu memang kondisi dan Eropa, lalu katakan istilahnya tadi itu kalau satu orang itu tetap juris formal adalah ya sebutnya. Lalu kita bandingkan dengan undang-undang ITE yang sudah dibuat dengan rupa dengan melalui DPR yang sudah sesuai dengan pilihan rakyat sendiri. Apakah lantas kita bilang bahwa peraturan yang sudah dibentuk oleh DPR yang dibuat secara demokratis, ya, dengan tata cara yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang, lebih diutamakan dengan undang-undang yang ada, walaupun secara formal berlaku, yang dikatakan historisnya adalah produk dari Belanda dan juga produk dari seorang pemimpin negara waktu itu tidak bisa kita jadikan beban untuk memilih apakah kita harus memilih yang mana. Tapi tidak seperti itu. Walaupun kita akui bahwa KUHP itu sudah banyak misalnya hal-hal yang tertinggal, dan itu sudah banyak diperbaiki oleh doktrin maupun oleh jurisprudence.
dan bahkan sudah diperbaiki juga oleh peraturan lain, bahkan sudah dibuatkan peraturan sendiri secara khusus yang terkendala kayak pos dan KUHP, sehingga kita tidak bisa mengatakan karena ini produk lebih demokratis maka kita harus begitu. Itu satu tidak beda tinggi dengan cara dan berpikir. Demikian. Ya, baik. Lalu saya mau menanyakan kepada ahli terkait pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Ini kan menurut pandangan kami pada delik materialnya ada perbedaan. Ya. Izin saya bacakan, Majelis. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 10 tahun, ayat 1. Lalu ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Yang saya mau tanyakan kepada ahli terkait dari perbedaan dari delik material yang ada di pasal 14 dan kedua ayat tersebut, yang saya mau tanyakan kepada ahli adalah apa implikasinya jika salah satu delik material pada pasal 14 ayat 1 ini tidak terpenuhi? Apakah konsekuensinya harus pindah ke ayat 2 kalau keonaran itu tidak diterbitkan, atau seperti apa? Bisa saudara ahli jelaskan? Baik, yang boleh saya jelaskan. Katakan dari pasal 14 ayat 1 dan adalah delik material, saya tidak pernah bilang justru sebaliknya, saya katakan itu delik formil. Ya, delik formil kalau kita baca misalnya ketentuan itu, ya, dengan menyiarkan berita atau berbohong sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, memang dia memang betul dalam menyiarkan berita itu, niat dia itu memang maksud dia itu adalah menimbulkan keonaran. Dengan dilakukannya suatu pemberitaan yang bohong tadi, yang secara objektif bisa kita lihat bahwa berita itu memang meresahkan orang, maka itu telah penuh apa yang dilakukan dalam pasal 14 ayat 1. Jadi bukan material. Jadi dalam hal yang pasal 14 ayat 2 memang dikasih sedikit lebih longgar, karena memang kebohongannya benar-benar dia tidak sengaja, benar-benar dia tidak tahu kalau bohong sebenarnya. Tapi mestinya di berita-berita yang seperti ini, mestinya dia tahu dapat menimbulkan keonaran. Jadi dalam hal ini adalah soal bohongnya itu adalah sengaja dan tidak sengaja. Kalau dalam ayat 1 memang benar-benar dia tahu tuh, saya bikin berita, saya tahu bohong, tapi saya bikin berita belum apa saya bikin ini supaya orang semua gara-gara itu dalam gambaran dalam perbuatan dari masuk dalam pasal 14 ayat. Tetapi kalau pasal 14 ayat itu saya tidak berita dari mana, ya, dari mana, wah ini beritanya suruh tulis, ya. Tapi dia tidak tahu sebenarnya berita itu benar atau enggak. Dia tidak perlu konfirmasi lagi, langsung siarkan saja, ya. Langsung siarkan saja. Ternyata itu benar. Padahal sesuai dengan kemampuan dia untuk kerjakan itu, mestinya dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk tidak terjadinya penyiaran berita yang tadi dilakukan. Makanya dampaknya pun agak sedikit dikendorkan, dapat menunjukkan keonaran. Demikian. Apa yang saudara dimaksud melalui penjelasan itu berarti yang membedakan itu hanya dari kesengajaan ataupun kelalaian. Ya, demikian. Itu yang saudara ahli sampaikan secara konklusi, secara dasar seperti itu. Lalu yang saya mau tanya terhadap penerbitan keonaran ya, ataupun di
ayat 2-nya dapat menerbitkan keonaran. Apakah tidak ada hubungan kausalitas terhadap perbuatannya? Karena yang kami lihat dari pasal ini adalah delik material. Jadi saudara ahli mungkin bisa menyimpulkan atau memberikan penjelasan jelas ada atau tidak kaitannya antara kausalitas antara keonaran ataupun dapat membuat keonaran dengan perbuatan menyiarkan berita ataupun pemberitahuan bohong sesuai pasal. Ya. Jadi sebagaimana tadi sudah sampaikan, memang ya tadi bahwa dia benar-benar menyiarkan suatu berita ya, yang benar-benar dia tahu dan maksudnya supaya onar, supaya onar. Memang itu tujuannya. Loh, lantas dari mana kita tahu berita itu buat onar kalau tidak sampai ke masyarakat? Apakah harus kita tunggu satu persatu orang itu? Oh, saya bisa, saya apa? Tentu bukan itu maksudnya. Ini memang latar belakangnya ini adalah undang-undang itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah sampai misalnya menggelisahkan masyarakat, maka akan segera muncul reaksi yang tidak baik dalam masyarakat itu. Itulah yang sebenarnya dicegah, yang diinginkan, yang disasar oleh pasal 14 Kalau dikatakan apakah harus ada hubungan itu? Ya jelas sesuai dengan keterangannya aja di sini bahwa dengan berita bohong, dengan sengaja menimbulkan keonaran. Kalau kita baca itu, ya jelas seolah ada sebab itu. Sebab ada berita bohong mengakibatkan ini, tapi bukan itu yang dimaksud dalam pasal itu. Kalau bicara kausalitas, maka itu hanya terjadi dalam tindakan material. Memang betul sekali yang disampaikan, tetapi tidak seperti itu maksud Pak Demikian. Ini penegasan yang ahli. Tadi ketika ahli bahasa kami periksa, beliau menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada metode ataupun alat yang tepat untuk mengukur terjadinya ataupun terbitnya ataupun timbulnya suatu keonaran. Nah, berdasarkan keahlian hukum pidana yang tadi ahli sampaikan, kalau tidak bisa diukur, itu seperti apa? Jadi apakah mungkin nanti pasal ini harus diajukan judicial review atau seperti apa? Ya, terima kasih yang Mila. Jadi tadi sudah sampaikan. Ya, kalau kita boleh bahasa-bahasanya tidak ada ukuran. Bagaimana cara mengukurnya gitu ya, bukan tidak ada ukuran. Cara mengukurnya. Tadi sudah sampaikan juga bahwa setiap onaran itu adalah masalah batin setiap masalah itu. Karena itu masalah batin adalah saat orang dan orang lain akan berbeda-beda cara mengangkat suatu berita bohong, apakah menjadi risau, menjadi goncang atau tidak, berbeda-beda. Lalu apa ukurannya? Ukurannya adalah ukuran batin yang berlaku pada umumnya. Bagaimana kita tahu misalnya kalau ada pemberitaan misalnya mengatakan bahwa gunung Kalawari di gunung misalnya berapi, berdasarkan informasi katanya bahwa gunung yang ada di Ciamis akan meledak ke 12. Kita berpikir secara rasional dan logis, apakah itu membuat masalah menjadi besar atau tidak? Tapi secara logis, kalau orang itu pasti putusnya terbalik, pasti yakin saya. Secara objektif itu bisa kita nilai sebenarnya apakah berita itu benar-benar memang menentukan keonaran atau tidak. Tapi kalau itu juga berbeda dengan pandangan dengan di partai sana, misalnya pengandaran sana. Kalau di pengandaran sana dibilang gunung Jaya meledup, mungkin mereka akan santai saja, tapi terlalu jauh. Ya, saya tidak bersama mereka, tidak membuat mereka menjadi gaduh, tidak. Jadi saya pikir itulah yang menjadi ukuran adalah
kondisi objektif di masyarakat itu sendiri menjadi ukuran apakah suatu pemberitaan yang bohong itu membuat orang atau tidak membuat orang. Demikian. Dengan demikian, ahli tetap berpendapat bahwa kesengajaan dan kelalaian tadi yang menjadi titara utama ya, pada pasal 14 dari ayat 1 ayat 2. Walaupun tadi sebagai pembicaraan kita dengan ahli bahasa dikaitkan dengan putusan jurisprudensi dari salah satu kasus, ada penilaian mengenai penelitian tapi masalah nanti kami akan hadirkan ahli bidang yang lain. Ini pertanyaan terakhir ahli dari saya. Tadi terkait pasal 64 ya, ahli menyampaikan bahwa berarti bagus satu kali peradilan itu mewakili semuanya dengan keputusannya. Benar ya ahli ya? Yang saya mau tanyakan ahli, tadi jaksa penuntut umum menyampaikan ada 8 video, 7 ya, terus ada 25 kata-kata ataupun pernyataan yang dilaporkan. Pertanyaan saya ahli, nanti ketika pengadilan ini memutuskan perkara ini dan juga sudah menjadi suatu putusan hukum yang tetap, namun hanya mungkin tidak semua dibuktikan yang terbukti ya. Apakah seluruh dakwaan yang ada ini nantinya setelah putusan hukum ini bersifat tetap akan berlaku asas nevis ini? Terima kasih. Jadi karena memang sudah dilaporkan, tentu semua apa yang dilaporkan pasti oleh hakim diberikan keputusan. Apakah yang ini salah? Pasti semua diberikan keputusan. Tidak mungkin ada dakwaan yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mengambil suatu keputusan. Dengan adanya pertimbangan itu berarti perkara itu sudah diadili. Karena sudah diadili dan nantinya memperoleh keputusan. Maka kalau terhadap perkara-perkara yang sudah di dalam itu, maka mereka harus lebih dan tidak mungkin bisa diulang untuk kembali. Kalau sudah inkrah, maksud saya sudah mempunyai putusan yang tersebut. Saya tegaskan sekali, selain saya kenal pada rekan saya. Berarti jika nanti sudah ada keputusan hukum yang tetap dan ada dakwaan yang tidak terbukti, tidak bisa ada lagi pelaporan dari masyarakat terkait materi-materi yang sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jelas tidak bisa. Baik, terima kasih dan juga rekan saya. Jadi dilanjutkan mungkin pada ahli digital forensik. Berapa viewers terbanyak channel saudara terdakwa dan IP addressnya? Itu bukan bidang saya. Saya sudah sampaikan bahwa kami hanya melakukan pemeriksaan terhadap kasus dari file video. Apakah video terdakwa merupakan video asli? Masih sudah saya sampaikan videonya adalah asli, momen-momennya adalah wajar dan penting. Apakah ada penambahan data oleh penyidik? Tidak ditemukan. Apakah video tersebut termasuk video sudah memakai atau mekanis metode kelas tinggi atau biasa dalam pembuatannya? Apakah video tersebut termasuk video yang sudah memakai atau mekanisme metode kelas tinggi atau biasa dalam pembuatannya? Saya bukan ahli seperti itu. Maka saya ingin bertanya kepada ahli hukum pidana. Unsur kebohongannya yang mana yang didakwakan kepada terdakwa? Bukankah terdakwa hanya membaca dari suatu sumber atau hadis? Oke, terima kasih. Jadi tadi saya sampaikan namanya bohong itu adalah suatu pembicaraan atau suatu penyampaian yang tidak sesuai dengan sesungguhnya, dengan tidak sesuai dengan yang sebenarnya itu yang dimaksud. Lalu kalau dari ditanya tadi, bukankah sudah sesuai dengan hadis? Yang mana sesuai dengan hadis? Mungkin saya tidak bisa membahas tentang itu karena saya tidak paham tentang hadis. Kemudian Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada rekan saya.
Izin yang mulia, saya mulai dari ahli Heri Prianto karena ahli pidana tadi sudah banyak ditanya, biar reaksi sebentar ya. Terima kasih ahli Heri Prianto. Saya mau tanyakan sesuai keahlian saudara, apakah dalam melaksanakan pekerjaannya baik, kami lanjutkan yang mulia. Tadi pertanyaan saya kepada ahli Heri Prianto, sesuai keahlian saudara, apakah di dalam menjalankan pekerjaan saudara tadi itu ada check of custody, misalnya seperti prosedur untuk mengumpulkan kronologis daripada video-video itu, termasuk riwayatnya, kemudian melakukan pendokumentasian terhadap barang bukti yang menjadi objek digital atau objek penelitian saudara, pencatatan, kemudian interaksi terhadap barang bukti, termasuk juga kaitannya dengan pihak-pihak yang terkait, baik sebagai kolaborator, baik sebagai debaters, komentator, like dan dislike. Silakan saudara ahli jelaskan. Terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa digital forensik mempunyai kata tadi dalam menjaga keterusan barang bukti pada tahap laboratorium. Jadi bukan pada tahap viewers atau tidak melakukan penelitian terhadap akun YouTube, tetapi kepada file video, bukan viewers atau dari. Apakah itu maksudnya saudara ahli mau menyampaikan bahwa yang saudara teliti adalah barang bukti yang diserahkan oleh penyidik Cyber Polri dengan metode pendekatan pemeriksaan offline? Ini maksud apa? Betul. Offline itu Tadi artinya saudara tidak melakukan pemeriksaan online maupun secara real time? Tidak. Bagaimana? Hanya memastikan terhadap barang bukti secara video, secara offline saja. Tidak melakukan. Apakah itu maksudnya ahli mau menyampaikan bahwa seandainya video itu disampaikan kepada saudara berupa barang bukti digital tidak utuh, maka saudara pun akan tahu apakah tahunya adalah sebatas barang bukti yang diserahkan penyidik itu? Itu daripada saudara tidak bisa mengerti? Tidak. Hanya barang bukti yang ada di dalam flash disk. Di luar flash disk itu tidak saudara mengerti ya? Tidak. Baik. Kenapa itu saya tanyakan? Karena sudah puluhan saksi yang kami minta keterangan, termasuk sebagian ahli, berkata bahwa komentar maupun debat yang di dalam video itu sangat banyak, tetapi ketika kami melihat video yang dipaparkan atau yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum itu hampir 100% adalah monolog, tidak ada pihak debater maupun kolaborator. Kemudian bagaimana cara ahli melakukan dokumentasi, pencatatan dan kontrol terhadap barang bukti atas 7 bukti digital atau video yang dipaparkan oleh jaksa tersebut? Silakan ahli. Kita ada formulir Pak. Formulir itu ada kerusakan barang bukti dari mulai pertama kali barang bukti tersebut kita terima, lalu kita dokumentasi, selanjutnya kita lakukan proses imaging atau cloning. Sehingga imaging atau cloning. Boleh saudara sebutkan apa yang saudara maksudkan imaging supaya sama persepsinya dengan imaging atau cloning adalah metode dengan menduplikasi bahwa sama baik perseptor. Jadi menduplikasi. Jadi kita tidak melakukan pemeriksaan terhadap harddisknya langsung, tapi hasil imagingnya. Dan itu sama. Menurut ICPO sudah melakukan SOP seperti itu. Dengan cara datanya di copy dulu barangkali ya? Iya, betul. Bahasa umumnya seperti itu. Baik. Kemudian saudara ini sebagai ahli apakah independen atau berada di bawah Cyber Polri? Saya berada di bawah Puslap, Pusat Laboratorium Forensik, di bawah Polri.
Di bawah Polri atau di bawah Dircyber Polri? Polri. Polri ya. Bukan cyber Polri. Baik. Berarti secara struktural tidak berada di bawah Baris Krim Polri gitu? Atau terpisah? Baris Krim itu ada beberapa direktorat, Pak. Salah satunya adalah Direktorat Cyber yang berfungsi sebagai lembaga. Nah, saudara ahli di direktorat mana? Saya pusat laboratorium, bukan direktorat. Jadi saya bukan penyidik. Karena yang tadi pagi mirip dengan saudara ahli, beliau mengaku di bawah Siber Polri. Bukan, saya berada di luar lembaga untuk Puslapor ya. Puslapor. Kemudian mau saya tanyakan lagi, apa karakteristik khusus dari bukti digital terkait dengan mudahnya bukti digital tersebut dimodifikasi atau di-copy, kemudian dihapus bisa juga, atau ditimpa, bisa juga di-share, kemudian bisa juga ditransfer dokumennya secara digital juga. Terus bagaimana cara ahli untuk mengetahui originalitas atau keaslian daripada barang bukti digital tersebut? Baik, terima kasih Pak. Ya. Bahwa dalam pembuktian digital kita pastikan yang pertama, ini sudah disampaikan pada ahli pertama bahwa kita mempunyai namanya sidik jari digital. Sehingga kita memastikan apabila sidik jari digital itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi ketika suatu file, baik itu file dokumen atau file gambar atau file video dilakukan modifikasi, maka akan mengalami perubahan terhadap nilai hash yang disebut dengan sidik jari digital. Saudara bisa jelaskan itu apa itu sidik jari digital supaya kita pemahamannya sama? Baik, sidik jari itu adalah sebuah tanda apabila kita melakukan algoritma khusus dari matematik sehingga kita melakukan nilai tertentu. Baik, apakah terdakwa ini menggunakan sidik jari digital dalam mengoperasikan ketujuh video tersebut? Yang maksud sidik jari digital adalah sebuah file apabila file tersebut dilakukan modifikasi. Baik. Tidak ada hubungannya dengan terdakwa. Tidak ada hubungannya dengan terdakwa ya. Baik. Kemudian, apakah ahli bisa menjelaskan digital evidence cabinet? Yang kami maksud evidence adalah bukti. Maksudnya? Bisa saudara jelaskan tentang digital evidence cabinet terkait dengan sentralisasi penyimpanan data digital melalui analogi bentuk. Misalnya kalau penyidik atau jaksa misalnya mengumpulkan bukti-bukti dengan teori yang klasik kan biasanya barang buktinya disita lalu dibungkus, disimpan, dikasih nomor-nomor gitu. Nah sedangkan ini kan barang buktinya kan bukan barang bukti fisik seperti itu. Lalu menjadi pertanyaan saya, bisakah saudara jelaskan tentang digital evidence cabinet atau DEC tentang bagaimana saudara ahli katakanlah melakukan penyimpanan data digital melalui katakanlah seperti tadi metode mengcopy, kemudian untuk mengetahui originalnya, kemudian untuk melakukan perbandingan datanya atau evidensinya, kemudian identifikasinya dan seterusnya, sehingga saudara tiba pada kesimpulan bahwa barang bukti digital itu adalah sesuai laporan saudara adalah asli dan normal saja. Tadi sudah disampaikan Pak bahwa pemeriksaan yang kita lakukan adalah bersifat terhadap barang bukti fisik, disebut barang bukti elektronik yang ada dalam bentuk flash disk. Di dalam flash disk tersebut terdapat disebut namanya barang bukti digital yang namanya adalah file video. Saya hanya melakukan penelitian terhadap file video yang ada di dalam bukti fisik berupa flash disk tadi. Jadi tidak melakukan kabinet, tidak ada. Yang saudara ahli periksa hanya barang bukti dalam flash disk saja. Betul, tidak ada. Tetapi tidak memeriksa dalam laptop, piranti bergerak seperti handphone, YouTube maupun bukti-bukti lainnya. Apa barang bukti lainnya? Tidak ya? Hanya dalam flash disk saja ya.
Baik. Bila demikian saya mau minta keterangan ahli pidana atas nama Bapak Saragi tadi, Effendi Saragi kalau salah. Yang menjadi pertanyaan saya ini kepada Pak Effendi Saragi adalah apakah ketujuh video yang menjadi barang bukti dari penyidik maupun penuntut umum itu masuk pada kategori berita atau khotbah atau ceramah? Terima kasih. Kalau ditanya tadi apakah itu berita, khotbah atau ceramah, tentu kalau saya perhatikan dari semuanya apa yang disampaikan dalam video tadi itu merupakan semacam pernyataan pernyataan yang harus sepakat meminta keterangan misalnya di saya itu termasuk pengetahuan kekayaan yang mendengarnya bukan dalam makna berita dalam arti pastinya apa antara lain atau pengetahuan atau pernyataan ya. Pengetahuan karena tadi pagi kami memiliki seorang profesor, menurut beliau itu persepsi apa perspektif tadi pagi kita tadi itu. Nah, tapi menurut ahli ya biasa itu sarjana hukum berbeda pendapat ya, adalah pengetahuan ya. Baik. Kemudian apakah ahli bisa menjelaskan teori integrated criminal justice system kaitannya dengan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya, karena kami memahami bahwa keadilan itu tidak hanya tercermin dalam putusan majelis hakim yang mulia, tetapi juga dari sisi proses acaranya. Silakan saudara. Terima kasih yang mulia. Jadi kalau dikatakan tadi sistem keadilan tepat bahwa itu adalah suatu sistem yang kumpulan dari beberapa sukses dalam melaksanakan suatu pemeriksaan perkara pidana, dimulai dari laporan, pengaduan sampai ke pelaksanaan putusan itu sendiri. Dan tentu saja dari semua sistem yang ada dari subsistemnya itu terdiri penyidik, penuntut umum, hakim dan juga penasihat hukum dan juga pelaksananya. Nah, ini di lembaga pemasyarakatan. Dan itu semuanya tentu saja satuan yang tidak dipisahkan. Lalu apakah sudah terintegrasi semuanya? Itu persoalan lain. Namun secara normatif itulah yang dimaksud dengan sistem peradilan terpadu yang dimaksud oleh demikian. Yang mau saya tanyakan saudara ahli, sekiranya sebahagian daripada integrasi daripada integrated criminal justice system tersebut ada yang tidak terpenuhi dalam konteks peradilan pidana tentang bagaimana penegakan hukum pidana seharusnya dijalankan, mulai dari penyelidikan, pra-penuntutan, persidangan, putusan, banding, kasasi, hingga PK sampai dengan lembaga pemasyarakatan. Apakah mungkin terpenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan serta kemanfaatannya? Itu kira-kira yang kami maksudkan saudara. Baik, jadi satu benda lagi dengan terkait tadi. Ya. Namanya sistem peradilan itu sudah diatur dalam khususnya dalam undang-undang kita sudah diatur semua bagaimana acara dan hukum acara pidana ini semuanya itu berlatar belakang untuk menentukan keadilan bagi para pencari keadilan. Pencari keadilan sini tentu saja bukan dari terdakwa, juga sebagai korban, juga termasuk. Dan ini memang ditentukan untuk menemukan kebenaran itu sendiri. Lalu kalau ada salah satu saja ya, dari seluruh sistem itu yang terlanggar, maka di situ sudah ada yang tercederai keadilan. Bisa kepada terdakwa, bisa kepada korban, bisa kepada siapa. Demikian. Bisa tercederai ya. Oke. Kami lanjutkan ahli. Bagaimana tata cara melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan terhitung sejak terjadinya pelaporan dan atau pengaduan?
Ya, terima kasih. Jadi kalau ditanya bagaimana sistem administrasinya, mungkin itu sudah lebih kepada teknis sekali ya. Jadi saya pikir itu apakah bisa dikaji melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP? Kalau KUHP itu semua mengatur tata cara dalam arti pelaksanaan pemeriksaan terkait. Tetapi misalnya dalam tahap penyidikan, bagaimana administrasinya, apanya semua tidak diatur secara lengkap detail. Padahal kalau di dalam KUHP ditentukan bagaimana kewenangan, bagaimana tata cara melakukan penangkapan, bagaimana tata cara melakukan penahanan, bagaimana tata cara melakukan penyitaan, sehingga semua sesuai dengan aturan-aturan itu dilakukan oleh penyidik. Namun kalau untuk pengadministrasiannya sendiri, mulai dari misalnya ada laporan, lalu laporan itu harus bagaimana, ya itu saya pikir KUHP tidak gitu. Baik. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana tata cara mendapatkan barang bukti yang sah menurut hukum dari tersangka? Lain halnya kalau barang bukti diperoleh dari saksi-saksi atau pelapor misalnya. Tapi bila barang bukti itu harus diperoleh dari tersangka, bagaimana proses hukumnya supaya sah mendapatkan barang bukti itu menurut ahli? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk penyitaan barang bukti sudah ditentukan oleh KUHP, misalnya dalam pasal 37 38. Siap. Ya, di sana ditentukan bagaimana tata cara mengambil suatu penyitaan itu harus dengan cara meminta izin dari pengadilan, kecuali coba diulangi penegasan, harus ada izin pengadilan ya. Dengan pengecualian kalau dalam keadaan tertentu boleh dilakukan tanpa izin, tetapi harus langsung segera setelah dilakukan harus memberitahukan itu kepada pengadilan. Harus segera memberitahukan pengadilan setempat untuk dimintakan persetujuan. Kalau tidak dilakukan itu menjadi barang bukti yang tidak. Saya tanyakan dalam bentuk kasus atau case saudara ahli. Silakan. Bila belum dilakukan pemanggilan kepada calon tersangka atau tersangka, artinya tersangka belum mengetahui dia sebagai terlapor atau tersangka. Namun yang dilakukan oleh penyidik misalnya langsung membongkar rumah tersangka karena tersangka tidak di rumah dan mengambil barang-barang bukti itu, apakah itu dapat dikatakan sah menurut hukum? Ya, terima kasih. Tadi sudah diterangkan ada persyaratan untuk menyita barang bukti. Kalau tidak ada izin pengadilan maupun tidak ada pemberitahuan ke pengadilan Bandung-Bali. Tentu saja kalau dilakukan penyitaan tanpa izin dan tanpa pengecualian tadi, maka itu tidak sah. Tidak sah. Terima kasih saudara ahli. Kemudian bagaimana dengan proses penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum? Bolehkah seseorang dia belum pernah dipanggil, belum pernah diminta keterangan, belum pernah dia ketahui dia sebagai terlapor ataupun tersangka, namun dia langsung ditangkap menurut hukum, menurut versi kami diculik, lalu tanpa disertai surat perintah penangkapan dan tanpa penahanan juga, tetapi setelah dibawa ke kantor kepolisian misalnya ke Bali, 2 hari kemudian baru diterbitkan bersamaan surat perintah penangkapan berikut dengan surat perintah penahanan untuk 40 hari. Apakah itu dapat dikatakan sah menurut KUHP? Ya, terima kasih. Yang namanya upaya paksa seperti penangkapan tentu sudah ditentukan bagaimana caranya. Ya. Penyidik dalam melakukan penangkapan harus disertai surat tugas, dan yang boleh ditangkap adalah seorang tersangka. Tidak ada yang boleh ditangkap kecuali tersangka. Dan semua dalam penangkapan harus ada juga surat perintah penangkapan, dan penangkapan itu surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga. Demikian. Kemudian, bila seseorang dijadikan tersangka atau terdakwa dengan ancaman pemidanaan lebih di atas 5 tahun, adakah kewajiban secara hukum atas tersangka atau terdakwa itu didampingi oleh penasihat hukum ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya? Ya, terima kasih. Untuk penentuan itu sudah ditentukan juga dari pasal 56 ya, pasal itu dalam KUHP. 54, 55. Iya, 56. Jadi kalau setiap tersangka yang diancam hukuman pidana itu atau
mati atau di atas 5 tahun, ya, dan tidak mempunyai dasar hukum, wajib diberikan kepada kita. Kalau untuk 5 tahun ke atas, misalnya, kalau dia tidak mampu, maka wajib diberikan padanya penasihat hukum untuk denda tertinggi. Tapi syaratnya tentu tidak mampu. Tapi untuk umur hidup maupun 12 tahun ke atas harus didampingi penasihat hukum. Baik. Artinya dia harus didampingi oleh penasihat hukum, ya? Ya. Baik. Kemudian bila tersangka dan atau keluarganya telah menunjuk beberapa penasihat hukum, misalnya penasihat hukumnya 15 orang telah menunggu kapan penyidik meminta keterangan, misalnya di Cyber Polri lantai 12, tetapi penyidik tidak menghendaki atau dalam tanda petik diduga tidak menghendaki penasihat hukum yang disiapkan oleh tersangka atau keluarganya, lalu pemimpin penyidik dalam hal ini di Cyber berkirim surat kepada koleganya mantan polisi dan menunjuk kolega itu, ada suratnya, nanti saya tunjukkan. Lebih substansi majelis. Iya. Ini sudah ulang-ulang. Ini ahli pidana. Saya masuk ke yang berkaitan dengan dakwaan. Ini terkait dengan dakwaan. Itu yang keberatan. Keberatan itu bukan lagi majelis. Kami berpendapat bahwa proses penegakan hukum itu harus dilakukan dari itu pada ranah sistem. Iya. karena pembuktian ini. Jangan menduga. Baik, kami persingkat-singkat saja. Ini contoh kasus. Tadi kan berandai-andai atau real supaya ini real. Oh, tadi Ini yang dialami terdakwa ini. ya, Kalau itu yang kita tuduh bukan ranahnya. Dakwaan ini loh. Tapi Coba pertanyaannya apa? pertanyaannya adalah apakah dibolehkan pemimpin penyidik dalam hal ini di Cyber Polri mengirim surat di tanggal 24 Agustus 2021 kepada sahabatnya diduga mantan polisi, Kan apa hubungannya? dan hari saat itu juga pada tanggal 24 si mantan polisi ini langsung menjawab juga bahwa dia bersedia menjadi penasihat hukumnya, sehingga dilakukan pemeriksaan. Sementara 15 orang penasihat hukum Persi tersangka tidak diberi akses dengan dikatakan kena COVID-19 tersangkanya. Kita fokus ke ini aja, ke materinya ya. Baik, Ini karena yang terlalu saya mencerahkan hanya sedikit saja proses soalnya gitu. Oke, tinggal satu lagi prosesnya. Apakah ahli bisa menjelaskan ini yang tadi? Ya, terima kasih. Tanya pasal 54, pasal 55, kuat. Terima kasih Pak. Jadi namanya penasihat hukum tentu saja harus ada persetujuan dari si tersangka itu sendiri. Kalau tersangka mau bebas, kalau tersangka itu adalah bebas untuk memilih siapa yang jadi penasihat hukum. Kalau dia memilih 1, 2, 3 si A, si B, si C, tidak ada yang paling menghalangi. Demikian. Baik. Bagaimana kalau penyidik menyiapkan berita bohong kepada publik mengatakan tersangka tidak kena COVID, tapi tidak pernah bisa menunjukkan bukti bahwa tersangka terdakwa kena COVID, sehingga itu menjadi alasan untuk tidak bisa bertemu dengan penasihat hukumnya yang relevansinya mulia, relevansinya kemana? Terima kasih. Karena memang itu tidak faktual, hanya berandai. Tapi kan saya faktual. Itu yang dialami oleh terdakwa. Baik. Kemudian terkait dengan masih hak tersangka, nanti baru habis pertanyaan satu baru saya masuk ke materi. Apakah tersangka boleh disiksa dan diadili serta dipaksa makan feses atau tai selama 4 tahun? Kami sekian puluh kali di ruangan ini yang tidak relevan dengan dakwaan kami. Ini kaitannya yang mulia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Tembak dan Anti Penyiksaan. Tidak ranahnya di sini. Kenapa jaksa keberatan? Apakah jaksa melegitimasi perbuatan itu? Satu kata-katamu. Sebentar ya. Jaksa berlegitimasi sama itu Sebentar Pak ya. Jangan Ini- lupakan makakan. Gini ya, ini waktu juga malam. Ya. Kita tanya sama ahli. Saudara tahu nggak bahwa terdakwa itu diberikan makan tai? Iya, tentu saja dan saya bilang Ditahan Tahu atau tidak? Ditahan pendapat.
Nah, kalau tidak tahu, buat apa ditanyakan? Iya. Pendapatnya boleh nggak dilakukan pemeriksaan di tahanan Baris Krim Polri? Ini penasihat hukum ya. Ini kan ahli ini terkait dengan hukum pidana. Betul. Gitu kan. Nah, ini relevansinya ditanyakanlah mengenai ilmuwan hukum pidananya. Apa yang beliau ini kan ahli hukum pidana, tentu dia memahami prosedur penanganan tersangka. Iya, dari sisi pembelaannya apa? Boleh nggak tersangka disiksa dan dipaksa makan tai selama dalam tahanan? Ini secara umum ya. Iya. Boleh nggak seorang tersangka itu diberikan makan tai? Sampai ke semua orang tahu gitu. Jawab ini seorang ahli sudah ditanya, boleh atau tidak itu aja? Boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau faktanya tahu nggak saudara terdakwa itu dikasih makan tai? Tidak tahu. Ya, cukup silakan lanjutkan. Kemudian saya mau masuk kepada materi dakwaan daripada jaksa penuntut umum supaya penuntut umum bahagia ya. Kemudian pertanyaan saya adalah tidak atas itu. Nggak boleh etika. Kalau ini membuang waktu. pertanyaan saya adalah terkait dengan penerapan pasal 14 ayat 1 dan 2. Di situ kan ada kabar berita bohong. Nah, bila yang diucapkan oleh tersangka terdakwa ada dasarnya, ada tulisannya, baik dalam bahasa asing maupun dalam bahasa Indonesia, dan bisa dibuktikan secara data sekunder melalui buku-buku tertentu, apakah itu dapat dikatakan sebagai berita bohong? Saudara? Tadi sudah saya sampaikan soal berita bohong ya. Jadi saya pikir agak balik lagi. Ya. Maksud saya ada data sekunder. Tadi saya jelaskan namanya berita bohong itu adalah yang tidak sebenarnya dan tidak sesungguhnya terjadi. Itu aja pokoknya. Kalau dia menyampaikan tidak sesungguhnya, tidak benar, itu dia bohong. Baik. Beda bohong, beda salah. Itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada masalah. Terima kasih. Kemudian kaitannya dengan penerapan pasal 156 dan 156A huruf A. Tadi belum ditanyakan oleh teman saya, tapi baru sekilas saja saya mempertajam. Pada pasal 2 ada kata wajib. Kata wajib ini selalu muncul dalam berbagai undang-undang. Misalnya dalam pasal 116 KUHP. Nah, ini yang mau saya tanyakan pada pasal 2 Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965. Di sana ada kata wajib secara hukum diberikan peringatan terlebih dahulu oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung maupun Kapolri terkait dengan penerapan pasal 156A, 156A huruf A KUHP pidana. Pertanyaan saya, bila ada undang-undang terkemudian atau yang terbaru dari undang-undang terdahulu, apakah ketentuan yang terbaru yang menyatakan wajib ini diberi teguran harus dilaksanakan atau bagaimana, saudara ahli? Seperti tadi sudah cukup jelas yang mulia ya. Jadi saya pikir jangan balik lagi, saya pikir ya mohon maaf tidak bisa lagi. Nah, yang saya tanya kata wajibnya. Boleh saja sebenarnya saya menjelaskan lagi. Menurut ahli wajib boleh saja. Tapi tadi sambungannya itu agak berbeda. Sambungannya pernyataan prolognya itu agak berbeda. Untuk melaksanakan 156A, saya tidak pernah bilang untuk melaksanakan 156A. Ketentuan-ketentuan di dalam pasal 1 itu tidak berlaku untuk 156A. 156 itu tersendiri pasal tersendiri di dalam KUHP. Sehingga tidak berlaku ketentuan yang wajib KUHP namanya tidak. Saudara ahli. Boleh. Pasal 14 ayat 1 dan 2 itu kan tahun 1946 peraturan hukum pidana diperbandingkan atau diperhadapkan dengan pasal 2 Undang-Undang PNPS tahun 1965. Artinya yang terbaru adalah PNPS tahun 1965 ini. Nah, pertanyaan saya, yang mana yang diberlakukan itu, saudara ahli? Saya pikir tidak ada hubungannya pasal 14 maupun Undang-Undang Nomor 1 dengan PNPS yang pasal 156 yang diterbitkan oleh
masalah PNPS. Di sini ada ditulis hubungannya yang Pak Saudara ahli saya jelaskan. Dalam penerangan 156 dan 156 huruf A wajib diperingatkan dulu calon tersangka itu oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa ahlinya tidak dilakukan? Ini membingungkan pertanyaannya. Tadi mengaitkan dengan pasal 14, tapi kemudian berubah menjadi 156. Mana ini? Membingungkan yang boleh makanya ahli jadi menjawabnya. Dalam konteks PNPS majelis tadi ditanya. Tadi sudah selesai pasal 14 ayat 1 dan 2. Yang kami tanyakan adalah pasal 156 dan 156 huruf A atau pidana kaitannya dengan Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965, di mana pada pasal 2 ada kata atau narasi atau diksi wajib secara hukum. Nah, pertanyaan saya kepada ahli, apakah perkataan wajib secara hukum ini bisa dikesampingkan? Bingung juga. Kalau Pertanyaan wajib sudah diulas di pertanyaan ultimo remedium yang mulia, sudah diulas. sudah disebutkan wajib itu namanya ya harus dilaksanakan. Harus dipenuhi ya. Saya kan menjawab ke situ aja. Tidak tahu, nggak tahu kemana. Hanya terkait kata wajib itu. Iya, dengan kata wajib artinya harus. Sudah. Apabila kata wajib itu tidak dilaksanakan, apa akibat hukumnya saudara ahli? Ya namanya tidak dilaksanakan pelanggaran. Pelanggaran. Ya. Apakah mengakibatkan ketidakabsahan secara hukum? Namanya pelanggaran hukum, suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dari setiap perbuatan itu tidak menjadi diakui. Baik, saudara ahli, di dalam hukum pidana dikenal yang namanya Habeas Corpus. Dengan perkataan lain, tiada pemidanaan tanpa kesalahan. Setuju, saudara ahli? Atau bisa jelaskan itu? Sebenarnya sudah ada, ya, karena ada sudah diterima oleh seluruh kita, jadi tidak ada kata untuk setuju. Artinya ajas itu masih berlaku ya? Nah, baik. Kemudian sepanjang analisa saudara terhadap fakta-fakta yang dipaparkan atau diuraikan oleh jaksa penuntut umum, apakah saudara ahli bisa menemukan kesalahan berdasarkan keahlian saudara sebagai ahli hukum pidana? Kami tidak kok pernah menilai ahli belum pernah menguraikan fakta-fakta. Pertanyaan yang lain. Baik. Tambah larut malam. Baik. Kemudian di dalam teori hukum pidana dikenal dengan namanya istilah epimais atau mens rea. Ahli bisa jelaskan itu? ya. Kalau mens rea itu adalah merupakan salah satu unsur dari suatu tindakan agar seseorang itu dinyatakan melakukan suatu pidana, maka dia harus memenuhi dua unsur. Salah satu mens rea, yang kedua actus reus. Actus rea ini adalah menyangkut tentang kesalahan dan pertanggungjawaban orang yang melakukan. Kalau ditanya apakah mens rea yang ada, apabila suatu mens rea tidak ada, walaupun ada actus reus yang berkaitan hukum, maka dia tidak bisa pidana. Jadi makanya yang disebutkan istilah tadi, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Demikian. Kaitannya dengan mens rea atau epimais tersebut berarti ada beberapa ahli yang telah kami periksa lebih dahulu. Ini mungkin pertanyaan penutup ini ya. Kebanyakan ahli menyimpulkan, bahkan cenderung emosional saya perhatikannya dan saya catat dengan baik, mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa ini bisa melakukan itu karena, mohon maaf ya, ahli dibilang karena kebodohannya, bahkan ada yang sangat kasar karena ketololannya, katanya begitu. Tapi ada juga ahli yang menyatakan itu karena motifnya uang, ada tadi pagi yang mengatakan itu. Pertanyaan saya kepada ahli, apakah seseorang bisa dipidana karena kebodohan? Apakah itu ada mens rea di sana? Ya, tentu saja. Kalau soal kebodohan, banyak orang bodoh tentu saya tidak boleh bilang. Orang bodoh tidak bisa dipidana ya? Motif cari uang pun tidak boleh dipidana. Yang boleh itu cara-cara yang dilarang. Baik. Dari kami yang mulia cukup. Kami kembali. Jangan lagi.
terkait mengenai bebas tadi ya dalam memilih advokat. Yang saya mau tanyakan kepada ahli adalah apa arti kata bebas itu jika dikaitkan dengan ketika saat ditangkap tersangka itu tidak diberikan akses untuk menghubungi lawyer ataupun advokat. Apakah bebas itu berlaku jika ketika ditangkap dia tidak diberikan kebebasan baik melalui komunikasi ataupun keinginan sendiri dalam memilih advokat? Terima kasih. Dan seseorang tersangka, dia tersangka, artinya sudah tersangka. Dari mulai tahap awal berhak bebas untuk memilih penasihat hukum. Dan namanya dia diberi hak, berarti wajib pihak lain harus memberikan. Demikian. Saya pertanyaan satu pertanyaan lagi ya. Berarti jika pada saat ditangkap tersangka tidak diberikan kebebasan dalam artian tidak diberikan jalur komunikasi untuk melakukan komunikasi keluar untuk menghubungi pengacara pribadinya, itu tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya tidak mengatakan istilah tidak dibenarkan, tapi wajib diberikan dia bebas memilih pengacaranya mulai dari tahap pemeriksaan awal untuk tersangka awal sampai pelaksanaan putusan. Oke, baik, terima kasih. Kembalikan kepada yang Majelis, ada saya perlu menegaskan dan mohon kepastian ahli dan forensik. Video yang disajikan atau barang bukti pada saat dikeluarkan kelihatan video itu pelakunya tunggal, ya toh? Maksudnya yang menunjukkan itu yaitu dia, orang itu, iya, dia tunggal, iya. Nah, dari 7 itu video tidak ada satu orang yang saling ada interaktif atau saling berkomunikasi dengan, tidak ketemu kan? Paham nggak? Saya ulangi, 7 video itu pelakunya hanya seorang ya. Tidak ada juga yang saling interaktif berkomunikasi atau istilah disebut debater lain, kan ada kan? Sebagaimana yang kami sajikan di depan persidangan ini hanya 1. Ya, kalau menurut yang disesuaikan dengan selama bukan tidak ada ketemu itu dong. Itu dia tegas saja, jangan ragu-ragu. Artinya terbantahkan bahwa tidak ada komunikasi, debater atau interaktif dengan yang lain. Seperti mana yang disebut-sebut oleh penasihat hukum mono atau apa. Kalau saya bilang itu namanya one man show. Begitu kan? Ahli hanya 1 toh. Terima kasih. Pada ahli pidana, ahli saya pengalaman ini yang disebut nebis in idem itu adalah objek objeknya 1, subjeknya 1 pelakunya atau beberapa pun pelakunya, yang pasti diantara itu harus sama. Maka kalau diulang dilakukan proses hukum berikutnya, itu yang disebut nebis in idem. Artinya perbuatannya itu 1 atau dalam perkara yang sama pelakunya itu juga. Mohon ketegasan Pak ahli. Tidak ada perbedaan dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Ya. Bahwa memang pihaknya 1, perbuatannya juga 1. Ya. Dan sudah ada putusan yang ya. dalam hukum tetap apakah itu bebas, apakah itu tidak. Ya. Betul. Sehingga berlakulah ajis musjidin terhadap perkara tersebut. Baik. Pelakunya 1, tapi objek perbuatannya beberapa. Berbeda ya. Tadi 1 objek, 1 subjek. Tak mungkin diulang dihukum perkara itu kembali. Tapi ini 1 subjeknya, beberapa objek. Pendapat ahli. Apakah itu masuk kriteria yang sini dong? Iya, terima kasih. Tadi konteks pertanyaan itu adalah dalam suatu dakwaan sudah menyampaikan seluruh perbuatan-perbuatan tertentu tadi. Iya. Yang dihubungkan dengan tadi pasal 4, beberapa tidak pidana, yang berdiri sendiri sudah dilakukan dan sudah diberikan putusan oleh. Iya. Dengan demikian maka perkara itu sudah diadili. Iya. Dan pelakunya adalah itu juga. Iya. Dengan adanya putusan
urusan itu, mau dia bebas, mau dia dipidana, mau dia di apa namanya itu di oslah, itu tetap itu tetap berlaku Saya spesifikkan, saya lebih tajam. Pelakunya Ali menyebarkan video kebohongan, dihukum. Menyebarkan dalam bentuk video 10, si Ali ini dihukum. Dan 10 ini dikatakan inkrah telah membentuk kamu tuntutan. Ternyata ini pelaku Ali, video dan kasusnya lain, lokasinya di Surabaya, yang tadi di Jakarta ya, di Surabaya. Apakah ini orang tidak bisa dihukum lagi? Itu artinya berarti belum diputuskan tentang perkara itu. Perkara lain itu. Kalau belum diputuskan tidak melekat ajas sendiri. Terima kasih ahli. Cukup dari kami majelis hakim yang mulia. Dari terdakwa, ya sekalian ada pertanyaan. Tapi sebelum terdakwa ada pertanyaan satu aja yang mulia. Saudara ahli Prianto, supaya tidak bias dari jawaban Anda yang terakhir ya. Bila ahli diberi data primer dan sekunder hanya satu, misalnya hanya satu, saya saja yang ada dalam video itu, tetapi lanjutan video itu ada orang lain, apa saudara ahli bisa memastikan bahwa dalam materi video itu sesungguhnya hanya satu, sementara yang diberikan data kepada saudara hanya potongan, hanya saya, sedangkan yang lainnya tidak ada? Karena keterangan saudara ini sangat penting, karena ini menentukan nasib terdakwa, sedangkan saudara ahli. Yang dikalikan analisis adalah hanya video-video yang memang menjadi data-data investigatif. Hanya yang diberikan kepada saudara ya? Itu saja. Dilanjutkan oleh terdakwa yang ini. Terima kasih yang mulia. Saya agak keberatan kalau Pertanyaan. Pertanyaan ada tidak? tidak ada pertanyaan. Ya, hanya pertanyaan. Cukup, terima kasih. Berat. Ya, dari mana majelis belum tanya? Oh. Majelis menambahkan sedikit tidak banyak yang ke ini ya, Bapak ahli Edi ya. Betul ya, Mbak. Tadi di sini disebutkan bahwa video tayangan video itu video yang saudara analisa. Tujuh. Video. Dikatakan frame di sini tidak ditemukan adanya penyisipan atau pemotongan frame, ya. Saudara analisa banyak sekali ini, ya. Seandainya ada penyisipan atau pemotongan frame, ini apa sudah ditanyakan atau belum ya oleh terjasa untuk umum mungkin? Kalau sudah ditanyakan langsung tegas saja. Ini terlihat dari di mana nih analisanya? Kalau ada pemotongan atau penyisipan? Di histogram yang mulia. Jadi apabila dia tidak continue, maka sebuah produk video ketika disisipkan, maka dia mempunyai histogram yang berbeda. Jadi ketika dimasukkan kembali sebuah frame lagi, maka secara itu akan terdeteksi bahwa ada penambahan frame melalui terlihat yang mulia. Jadi ada penambahan frame. Dan ini yang saudara analisa ini asli semua ya? Betul ya, sesuai dengan apa yang mulia. Kemudian yang Bapak ahli pidana ya, tadi saudara sampaikan bahwa dalam pasal 14 ayat 1 itu adalah delik formil. Ya, yang ingin saya tanyakan, kapan delik formil dianggap selesai dalam suatu tindak pidana? Ya, makasih. Kemudian ukuran, biar sekalian ya Pak ya, ukuran dari ukuran kesengajaan dalam perkara ini, itu yang saya tanyakan. Kemudian satu lagi sekali saja, syarat-syarat perbuatan berlanjut. Kalau ada rentang waktu atau suatu, tadi sebetulnya sudah saudara sampaikan, hanya bisa lebih bertegas dan spesifik lagi, ya lebih utuh gitu. Baik, ya. Kalau kita yang tadi soal sengaja tadi, soal kesengajaan.
saja walaupun sudah disampaikan tadi, sengaja itu walaupun dia sebenarnya terlepas dia terletak di depan kata-kata dengan menggunakan berita bohong atau berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan dengan kalimat seperti itu sebenarnya sengaja itu melingkupi dua-duanya termasuk menyiarkan berita bohong sendiri. Dan berita bohong itu adalah memang dengan kata-kata sengaja itu memang itu tujuannya adalah untuk menerbitkan keonaran. Kapan itu selesai? Saat disiarkannya berita bohong itu, maka saat itulah tindak pidana itu sudah selesai. Saat disiarkan ya. Demikian. Kemudian tadi soal soal keempat itu tadi bukan berlanjut. Perbuatan berlanjut. Iya, perbuatan berlanjut tadi. Tadi sudah sampaikan bahwa syarat-syaratnya itu antara lain bahwa memang niat dari awal ada satu kesatuan dengan perbuatan yang pertama dengan perbuatan kedua dan ketiga, dan yang kedua bahwa jenis dan itu adalah sejenis. Sejenis. Dan yang ketiga adalah waktunya tidak boleh terlalu lama antara perbuatan pertama dan perbuatan kedua dan selanjutnya. Jadi dengan syarat tiga itu saja, maka apabila ada suatu perbuatan, ya satu perbuatan seseorang melakukan suatu perbuatan atau saya yang memenuhi unsur bahwa memang dari awal memang dia memang misalnya contoh mengambil sesuatu barang atau sesuatu uang dari lacinya majikan, gitu ya. Sekarang dia bisa 1 lembar dulu, berkali-kali dia bisa begitu. Lalu, tapi sebenarnya dia ingin menguasai banyak uang sebenarnya. Tapi dia ambil satu, besok jatuh satu lagi, besok jatuh satu, itu satu kesatuan. Niatnya sudah satu kesatuan. Dan jaraknya itu sebenarnya tidak terlalu lama. Kalau dia ambil sekarang satu, lalu depan baru jatuh satu, itu sudah perbuatan yang sangat tidak ada hubungannya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Demikian. Cukup? Ini Mas Hakim, karena ahli digital laboratorium forensik ini juga sudah menerbitkan berita acara, kami ingin menjadikan itu sebagai alat bukti surat majelis. Kemudian satu lagi, dalam berita acara laboratorium forensik yang sudah dijelaskan ahli tadi, kami ingin ahli memperlihatkan majelis dalam berita acaranya ini, program tadi majelis itu membuktikan bahwa video ini memang tidak ada diedit majelis. Ke depan majelis. Kalau ada diedit bagaimana bentuknya Andi? Di frame 0 sampai 39 maka ya ini akan melalui perubahan. Jadi tidak hanya satu berdiri sendiri slogan, tapi dari metadata frame-frame-nya kita set satu persatu. Jadi yang saya sampaikan kepada Pak Jaksa bahwa memang momen inilah yang hanya ada yang saya perhatikan, yang saya analisa adalah pada momen saudara ini yang ada di video. Apabila ini langsung susun, maka mengalami perubahan data. Dan ini ada hash-nya ini, bahwa semua setelah dilakukan proses sesuai dengan sistem. Maka ini grafiknya akan mengalami perubahan. Berbeda. Karena memang satu file video yang memang utuh dan kontinue. Silakan kembali ahli. Dan terima kasih cukup dari kami majelis yang mulia. Ya. Selesai ya, tapi dapat kami sampaikan untuk bukti surat tambahan, mohon untuk dilengkapi juga dengan soft copy-nya. Ya, daftar bukti suratnya juga. Masuk nanti kalau berbutan, pleno, ya soft copy-nya, replik, duplik, sampai ini ya. Dan juga kemarin ya, eksepsi ya. Sudah ya? Sudah ya, eksepsi.
Nah, jadi itu dilengkapi dengan soft copy, ya, karena kami itu nanti harus seandainya ada upaya hukum itu harus dikirimkan. Oke, bagaimana saudara terdakwa keterangan saksi ahli ini benar atau tidak benar? Keterangan saksi ini sebagai benar. Keterangan ahli ini sebagai benar, sebagai tidak benar. Yang tidak benarnya adalah yang mana dulu, yang ini Bapak hukum pidana. Digital forensik. Yang hukum pidana. Oh, yang hukum pidana. Kalau yang digital forensik benar? Iya, jadi tidak benarnya adalah saya berbicara secara moral. Ada salah satu video yang saya berdiskusi dengan Cila, ada lagi teman lain yang berubah. Itu aja yang ini yang berarti saksi yang sangat saksi digital forensik. oh iya, saya yang digital forensik Terima kasih. Apa tadi ada diskusi ya? Ada diskusi. Jadi tidak semuanya monolog. Monolog. Tidak monolog, tapi ada dialog atau diskusi. Ada dialog. Tapi di akhir ya. Ya. Nanti saksi sampai menganalisa ke sana. Ini apa? Ada dialog seperti itu atau hanya dari frame saja? Frame saja. Tidak apa ini dialog, apa ini streaming, apa ini tidak ya? Hanya seluruh. Izin yang mulia, biasanya menurut tersangka terdakwa ini di awal dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa. Pertanyaannya, apakah ahli itu menemukan doa itu di akhir? Hanya ya. Apa saudara ini tadi hanya frame-nya saja ya, analisa tidak melihat dari ada doa awal akhir isinya. Jadi itu saja. Ya. Jadi ini benar semua. Yang ahli forensik. Karena kan tadi hanya frame saja. Tidak ada isinya. Jadi saudara kan bicara keberatan terhadap materi kan? Iya. Jadi bagaimana, ada yang salah atau bukan semua keterangannya? Jadi yang salahnya yang dikatakan monolog itu. Iya, masalah monolog ahli ini tidak mengetahui isinya, hanya frame-nya saja. Cukup yang mulia. Kalau ini Bapak ahli pidana. Cukup yang mulia yang mulia. Mau ditanggapi? Yang mulia saja yang menilai. Nanti beliau tidak punya kapasitas menilai ahli. Terima kasih ahli sudah memberikan keterangan. Sebelum ditutup ya sidang hari ini, majelis hakim gak apa-apa terdakwa jadi di situ ya. Saya akan bacakan penetapan terkait dengan permohonan dari jasa penuntut umum TPNS ya. Penetapan nomor 186 PNP 2022 Pengadilan Negeri Ciamis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis telah membaca berkas perkara nomor 186/2021 PN Ciamis atas nama terdakwa nama lengkap Haji H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman YCF. Tempat lahir Ciamis, umur 23 tahun, 30 Juli 68. Islam laki-laki bangsa Indonesia, tempat tinggal PMU Mega Regency Blok L 11 nomor 18 RW 10, Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sesuai KTP. Agama Islam, kemudian pekerjaan adalah swasta. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 28 Januari 22 tentang pemeriksaan ahli secara online yang diagendakan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Depok antara lain satu ahli Teguh Arifiyadi SHMH CEH CHMI, 2 ahli Muhammad Umar Muslim SSMA PhD, 3 ahli Dr. Flora Dianti SHMH.
Menimbang bahwa pasal 160 ayat 1 huruf C Undang-Undang 81 tentang bicara pidana menegaskan dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum jatuhnya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Menimbang bahwa adanya permohonan pemeriksaan saksi secara online terhadap 3 ahli tersebut di atas, penuntut umum dalam suratnya beralasan karena masa pandemi yang masih berlangsung dan adanya varian baru coronavirus disease 19 atau COVID-19, menimbang bahwa atas permohonan penuntut umum tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 11 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik menegaskan dalam keadaan tertentu majelis hakim atau majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi dan atau ahli yang berada di 1. Kantor penuntut dalam daerah hukumnya. 2. Pengadilan tempat saksi atau ahli berada di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara. 3. Kedutaan atau konsulat jenderal Indonesia atau persetujuan atau rekomendasi Menteri Luar Negeri dan dalam hal saksi atau ahli dan atau ahli berada di luar negeri. 4. Tempat lain yang ditentukan oleh hakim atau majelis hakim. Menimbang bahwa negara Republik Indonesia masih mengalami masa pandemi yang masih berlangsung serta adanya perkembangan varian baru Omicron dari coronavirus disease 19 atau COVID-19 sehingga majelis hakim berpendapat termasuk dalam keadaan tertentu. Menimbang bahwa oleh karena para ahli yang akan diperiksa berada di luar wilayah hukum pengadilan negeri Ciamis, maka pemeriksaan dilakukan terhadap para ahli di pengadilan negeri Depok sesuai permohonan penuntut umum. Menimbang bahwa dengan pemeriksaan para ahli dilakukan di pengadilan Depok pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Menimbang bahwa dengan keadaan tertentu dan majelis hakim wajib mendengar keterangan para ahli tersebut, maka permohonan penuntut umum dapat dikabulkan dengan menetapkan pemeriksaan para ahli. Ahli Teguh Afriyadi, SHMH, CEH, CHMI, Ahli Muhammad Umar, Muslim SSMA BHD, dan ahli Dr. Flora Dianti SHMH dilakukan di Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Mengingat akan pasal 160 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 881 tentang acara pidana, pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana pengadilan secara elektronik dan peraturan lain bersangkutan menetapkan mengabulkan permohonan penuntut umum. 2. Memerintahkan mengabulkan permohonan penuntut umum. 2. Memerintahkan pemeriksaan ahli Teguh Afriyadi SHMH CHMI, ahli Muhammad Umar Muslim SSMA BHD, dan ahli Dr. Flora Dianti SHMH dilakukan di Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. 3. Memerintahkan jasa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis untuk melaksanakan penetapan ini dan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Depok di mana para ahli diperiksa ditetapkan di Ciamis pada tanggal 28 Januari 2022. Ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota, para Hakim Anggota. Demikian. Keputusan ini juga disampaikan kepada Pengadilan Negeri Depok, Kejaksaan Negeri Ciamis, kemudian terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa. Mau penjelasan yang mulia, kira-kira teknis nanti online itu apakah pakai live streaming atau pakai Zoom? Seperti Zoom ya. Ya layar ini. Ya. Terhubung nanti dengan Pengadilan Negeri Depok. Jadi akan didampingi oleh hakimnya dan juga panitera pemilu di Depok. Sesuai dengan perma tadi yang sudah bisa disebutkan.
kita kalau misalnya bisa kami terima ya bisa hari ini. Jadi sidang kita tunda ke hari Rabu depan, tanggal 2 Februari 2022 hari Rabu. Jam 9 pagi. Kemudian karena hari Rabu ini diberikan kesempatan khusus kepada jaksa penuntut umum, dan untuk saksi ada chart dari terdakwa atau penasihat hukum diberikan kesempatan diawali di hari Kamisnya. Ya, Kamis Jumat. Minggu depan ya mungkin. Iya, minggu depan. Ya, Rabunya maraton. Baik. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, sidang. Mana bisa bapak cekat gimana? Cekat aja selfie kenapa? Saya nggak bisa selfie.